Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi dengan saya Rizza Dwi Utari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah Islam di Indonesia tidak datang melalui kekerasan, tetapi melalui dakwah damai dari para wali, ulama, dan pedagang. Pendekatan mereka yang bijaksana dan menghormati budaya lokal melahirkan bentuk Islam yang khas, yaitu Islam Nusantara. Jadi Islam pertama kali itu datang dibawa oleh para wali, ulama, dan para pedagang yang berdagang. Tidak melalui kekerasan, tetapi melalui dakwah yang damai, dan sama sekali dan mereka sangat menghormati budaya lokal. Definisi tentang Islam Nusantara yaitu Islam Nusantara adalah cara berislam yang khas Indonesia, yakni Islam yang berpijak pada ajaran Muhammad, kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, dan berpegang pada prinsip moderasi yaitu tasawuf, toleransi, tasamuf, keseimbangan, tawazun, dan musyawarah, syuro, serta menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Landasan Islam Nusantara yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah akidah. Islam Nusantara menganut akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan yang kedua yaitu fikih, mengikuti mazhab Syafi'i yang dikenal fleksibel terhadap kondisi masyarakat, dan yang ketiga tasawuf. Islam Nusantara menjadikan tasawuf sebagai pembentuk akhlak. Tokoh utamanya adalah Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa, dan akhlak mulia. Yang ketiga, ciri khas Islam Nusantara yaitu 1. Menghargai kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, dakwah damsi dan kultural. Yang ketiga, toleransi terhadap perbedaan. Yang keempat, kuat dalam lembaga tradisional. Adapun juga tentang tantangan Islam Nusantara, yang pertama yaitu munculnya paham keagamaan transnasional yang ekstrim. Paham keagamaan transnasional yang ekstrim ini dimaksudkan tentang masuknya ajaran-ajaran budaya dari negara asing, dari wilayah barat atau manapun, yang membawa dampak terhadap keagamaan. Yang kedua yaitu minimnya literasi sejarah dan keilmuan Islam tradisional. Di era yang modern ini, kita tuh semakin malas untuk mempelajari tentang sejarah Islam dan juga keilmuan tentang Islam tradisional. Yang ketiga, kuatnya pengaruh media sosial radikal. Tanpa kita sadari, media sosial itu sangat-sangat berpengaruh terhadap agama, khususnya terhadap agama Islam sendiri. Banyak ajaran dari banyak media sosial yang memberitahukan Islam, hal-hal buruk tentang agama Islam dan sebagainya.
yang istilahnya dapat memecahkan kepercayaan umat Islam itu sendiri. Dan tantangan ini tuh sangat-sangat susah sangat-sangat sulit karena di era sekarang banyak sekali umat Islam yang merasa kurang imannya. Jadi mereka gampang sekali terjerumus. Yang keempat yaitu internet umat yang kurang percaya diri. Dan yang kelima, tantangan globalisasi dan westernisasi budaya. Kadang ada budaya yang bertentangan dengan ajaran agama, dan itu sangat berbahaya. Oke, yang ada selanjutnya adalah praktik Islam Nusantara. Di sini ada 5 praktik. Yang pertama yaitu tahlilan, tahlilan, zikir, dan doa bersama untuk mayit. Dan yang kedua yaitu yasinan, yang biasa kita dengarkan saat Kamis malam Jumat, yaitu pembacaan surat Yasin sebagai bentuk tasawuf. Yang ketiga, ziarah kubur, yang kita lakukan setiap akan menjelang puasa dan akhir puasa. Ini bertujuan untuk mengingat mati dan mendoakan leluhur. Yang keempat, kenduri atau bancaan, yaitu sebagai bentuk syukur, bentuk sedekah. Dan yang terakhir, maulid Nabi. Ini biasa kita maulid Nabi ini biasa kita laksanakan dengan berdoa bersama dan sebagainya, dan bertujuan untuk mengenang dan mencintai Rasulullah SAW, mengenang dan mengingat seluruh dakwah perjuangan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah tujuan Islam Nusantara, yaitu menjaga identitas Islam Indonesia dengan memadukan syariat Islam dan nilai-nilai budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan kepada para leluhur. Yang kedua, menyebarkan Islam rahmatan rahmatan lil alamin. Menyebarkan Islam rahmatan lil alamin dalam praktik Islam Nusantara seperti ziarah kubur, tahlilan, maulid untuk menunjukkan kesantunan Islam dalam mengekspresikan spiritualitas. Dan yang terakhir, melestarikan tradisi keagamaan yang islami dan inklusif, yaitu melestarikan amaliyah Islam tradisional seperti haul, terus manakib, terus tahlil, maulid, dan istighosah. Jadi, Islam Nusantara merupakan cerminan Islam yang tumbuh dan berkembang secara damai di bumi Indonesia. Ia bukanlah agama baru, melainkan pendekatan dakwah yang mengharmonikan antara ajaran Islam yang murni dengan budaya lokal yang luhur, dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, moderasi, tradisi, dan kebangsaan. Itu sedikit penjelasan tentang Islam Nusantara. Saya harap penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.